dalam rangka mengisi ketakwaan kita di bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang pilihan Allah yang masih diberikan umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya jemaah Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan sekalian, mari kita sama-sama mengisi bulan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah secara maksimal. Karena ini salah satu nikmat yang luar biasa besar. Kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan itu adalah salah satu kesempatan yang luar biasa dan istimewa. Apalagi di saat ini gitu ya. Kita di Yogyakarta diberikan Allah kesehatan, kemudahan. Dengan standarnya. Alhamdulillah saat ini sehat semua ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan. Ya, sedangkan saudara-saudara kita yang saat ini di daerah Bekasi, Jakarta dan sebagainya, di bulan Ramadan yang seharusnya mungkin mereka bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan mudah, dengan nyaman. Pada Allah, masyaallah, Allah memuji mereka dengan banjir. Yang mana ini salah satu pengingat terhadap kita jemaah. Kita yang diberikan Allah kemudahan, kita yang diberikan Allah kesempatan, tidak ada sesuatu halangan, seharusnya bersyukur kepada Allah. Di bulan Ramadan yang luar biasa seperti ini, kita bisa ibadah dengan nyaman. Tidak ada di antara panjenengan mungkin yang berangkat dari rumah, depan rumahnya ada banjir yang menghadang untuk bisa berangkat ke masjid, tidak ada. Tidak ada di antara kita yang rumahnya terendam banjir sehingga motornya, mobilnya terbawa oleh arus banjir. Alhamdulillah, Yogyakarta diberikan Allah ketentraman, nyaman. Dan semoga itu semua kita menjadi pelajaran untuk kita. Kita lebih bersyukur kepada Allah atas karunia ini. Kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Di tengah suasana saudara-saudara kita yang seperti demikian, kita diberikan dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Taala mengingatkan kita, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, maka Allah akan menambah kepada kita dengan kenikmatan yang luar biasa besar, keberkahan atas nikmat tersebut. Walain kafartum min 'adzabi lasyadid. Akan tetapi ketika kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, sudah diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan shaum di bulan Ramadan, tapi kita tidak mampu melakukannya, atau mungkin kita malas, atau mungkin kita terhalang karena hawa nafsu kita sendiri. Alangkah ruginya orang tersebut. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya pembalasan Allah, azab Allah nanti di yaumil qiyamah begitu sangat pedih jemaah. Oleh karena jemaah kita Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sepantasnya mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah. Bukankah Ramadan itu adalah syahrul Quran? Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, ya, bahwa sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan padanya Al-Quran. Sehingga jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sendiri, bulan yang di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling istimewa di antara 12 bulan yang lain. Malam yang dimana di malam tersebut diturunkan Al-Quran, malam tersebut menjadi malam yang istimewa. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang istimewa, penghulunya para malaikat Jibril alaihissalam. Nabi yang Allah turunkan padanya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, menjadi penghulunya para rasul anbiya. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya. Di bulan Ramadan ini, bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa kemuliaannya, maka seorang mukmin seharusnya mereka bersungguh-sungguh dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka bersungguh-sungguh untuk membaca, tilawah, bahkan mungkin mentadabbur Al-Quran. Kenapa? Karena inilah bulannya. Inilah kesempatan kita untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, yang mana kita ketahui bersama taat di bulan Ramadan itu dilipat
Dan sebuah riwayat Rasulullah menegaskan, kullu amal ibni Adam, atau dalam riwayat lain menjelaskan, kullu amal ibni Adam yudha. Setiap anak Adam itu bagi dirinya. Dalam riwayat lain, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita melaksanakan sholat, itu ada ukurannya, 27 derajat. Kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya ya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan dalam riwayat lain menjelaskan sampai 700 kali. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lain. Illa siyam, Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Wa ana azmi. Bainahu li wa ana azmi. Karena sesungguhnya saum itu atau puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana azmi, dan aku sendiri yang akan langsung memberikan penilaian terhadap puasa seorang hamba. Jangan yang Allah Subhanahu wa taala. Begitu spesialnya ibadah saum di bulan Ramadan, sampai-sampai Allah mengatakan sendiri dalam hadis qudsi tersebut bahwa ibadah puasa itu untuk kepada Allah, dan aku sendiri yang akan menilai pahalanya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu berapa besar pahala saum yang kita tunaikan. Kalau kita umpamakan jabatan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang direktur punya beberapa anak buah, misalkan dia mengatakan, kamu kalau mengerjakan pekerjaan ini saya bayar $1.000. Kalau kamu mengerjakan pekerjaan ini saya bayar $10.000. Tapi kalau kamu mengerjakan pekerjaan ini, saya akan berikan hadiah spesial. Kira-kira mana yang lebih besar keuntungannya ketika dia mengerjakan? Apakah yang 1.000, 10.000, atau yang spesial? Untuk yang spesial. Dia tidak menyebutkan berapa besarnya, tapi dia hanya menyebutkan bahwa ini adalah balasannya spesial. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amalan yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 27 derajat lebih mulia dibandingkan salat sendirian. Pahala yang lain ada yang 10 kali lipat, ada yang sampai 700 kali lipat. Tapi ketika berbicara pahala puasa, Allah tidak menyebutkan berapa besaran pahala yang akan didapatkan seorang hamba. Akan tetapi Allah yang menyebutkan wa ana ajzi. Aku akan memberikan penilaian langsung kepada amalan hamba tersebut. Coba yang Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalan tersebut pahalanya tidak terukur oleh akal kita. Kenapa? Karena di dalam puasa terkandung pelatihan diri terhadap kesabaran. Dan pahala sabar Allah menegaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala kesabaran itu tidak ada batasan pahala. Tidak ada yang bisa menghitung berapa besar. Ini poin pertama juga. Jadi ketika panjenengan melaksanakan saum, Allah sebenarnya sedang melatih dan menguji kesabaran kita. Bagaimana seorang hamba bisa bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah? Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum. Padahal semua itu adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh ditunaikan. Tapi ketika Allah perintahkan jangan makan, jangan minum, seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak melakukannya. Karena apa? Dia bersabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama juga. Kesabaran yang dilakukan seorang hamba membuahkan pahala yang tidak bisa diukur oleh akal manusia. Coba yang kedua adalah kenapa pahala puasa itu begitu luar biasa besar? Para ulama menjelaskan pahala puasa begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena yang kedua adalah karena rasa muqarrabah seorang hamba itu lebih besar ketika seorang berpuasa. Panjenengan bisa saja di siang bolong jam 12 siang ke dapur, ambil minum dingin, masuk kamar, kunci pintu, matikan lampu, minum sepuasnya. Tidak ada yang yang tahu istri panjenengan ini sedang tidur atau tidak ada di rumah, anak panjenengan sedang sekolah, tidak ada yang melihat. Bisa kita seperti itu? Bisa. Tapi kenapa kita tidak melakukannya?
Karena perasaan muqarrabah kita. Perasaan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan bahwa kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dampak perasaan muqarrabah tadilah Allah membalas pahala puasa kita dengan berlipat yang tidak bisa diukur oleh akal pikiran kita dan tidak disebutkan berapa besarnya pahala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya pahala puasa ini. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW memberikan syarat dalam kita menjalani puasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang melaksanakan puasa, syarat pertama iman, atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin dinilai makhluk lain, bukan karena ingin pujian manusia, bukan karena malu oleh tetangga, bukan karena malu oleh mertua. Tapi seorang hamba melaksanakan puasa karena lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, imanan. Yang kedua, jemaah Allah Subhanahu wa taala, syarat kedua wahtisaban, dan mengharap pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mampu melaksanakan saum dan mendasarnya dengan dua syarat tadi, apa? Rasulullah menjelaskan kepada kita, ghufira lahu ma taqaddama. Allah akan ampuni dosa-dosanya telah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pahala, tidak ada balasan, tidak ada hadiah paling istimewa yang diberikan seorang pencipta Rabbul Izzati kepada hambanya kecuali pemberian ampunan atas dosa-dosa. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosanya. Semua manusia pasti pernah melakukan salah. Semua manusia pasti melakukan dosa. Dan berbahagialah orang yang Allah ampuni akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Oleh karena jemaah Allah Subhanahu wa taala, itulah balasan luar biasa dari pahala puasa yang kita lakukan selama kita menjalankan dua syarat tadi. Maka bersungguh-sungguhlah kita dalam beramal di bulan Ramadan ini, tunaikan dengan sepenuh hati, laksanakan dengan sepenuh jiwa, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan ibadah pada ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih besar dibandingkan amal yang kita lakukan saat ini. Dan semoga Allah Taala Rahman mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan Allah Taala Rahman menerima amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan semoga di akhir Ramadan kita mencapai tujuan dari ibadah puasa, la'allahum yattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.